Baik, bagian kedua masalah pertahanan negara. Apa sih pertahanan negara? Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Ancaman ini memang kalau kita melihat setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ini ancaman. Kalau kita melihat sekarang ini, akhir-akhir ini banyak narkoba yang masuk ke negara kita, datang dari luar. Ini juga salah satu ancaman yang sangat-sangat berbahaya, khususnya untuk generasi muda yang sekarang ini mudah terprovokasi, mudah terhasut untuk bisa mau menggunakan narkoba tersebut. Apa saja contoh ancaman? Contohnya adalah agresi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi teror, pemberontakan bersenjata, perang saudara. Yang terjadi adalah sekarang adanya ego kedaerahan, terjadilah perang saudara. Beberapa wilayah pernah terjadi demikian, khususnya di Indonesia kita. Lalu kita kembali lanjutkan kata masalah wawasan kebangsaan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 ini membuat negara kita sangat-sangat memprihatinkan, bukan negara kita saja, tapi negara seluruh dunia. Ibaratkan negara kita sebuah pohon yang daunnya sudah gugur semua, tinggal batang-batangnya. Ini akibat apa? Akibat karena COVID yang belum selesai, di samping itu juga karena faktor ekonomi yang berdampak kepada faktor ekonomi, faktor politik, moneter, hukum, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena banyaknya pengangguran yang terjadi sehingga hukum ini meningkat sekarang. Ada pencurian, penjambretan, dan sebagainya. Di dalam menyampaikan masalah wawasan kebangsaan, kita tahu adanya atribut kenegaraan. Di antaranya adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, bahasa negara kita ialah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa gadis melakukan TikTok. Ternyata TikTok begitu dilihat, sepertinya dia berdiri di bawah bendera. Saat konfirmasi, dia menyampaikan itu bukan bendera, itu kain yang ditata tetapi menyerupai bendera. Kalau hanya kain merah saja, dia berdiri tidak masalah, no problem. Atau kain putih saja tidak masalah. Yang bermasalah, kain merah dan putih jadikan satu di bawah, terus dia berdiri di atasnya. Ini anak-anak muda yang tidak berpikir jernih, bahwasanya kain merah dan putih merupakan lambang negara kita, bendera negara kita. Maka segala sesuatu kalau mau berbuat, marilah kita berpikir lebih jernih lagi, lebih arif lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang agar kita tidak menyimpang dalam hukum. Pada tanggal 16 Agustus 2007, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyampaikan ada beberapa pilar bangsa Indonesia harus kita perkokoh. Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Mari kita akan melihat satu persatu tentang pilar-pilar bangsa Indonesia.